Kasih seueuran pendatang tuh terterang nami suka miskin teh bahwa aya pasantren gitu di dieu na. Eh, Kadang pendatang oge ngadangu nami suka miskin teh langsung tertuju kalapas gitu. Penjara para koruptor. Ieu teh aqaid keur buat cekelen urang nyatana sifat Allah sifat utusanana unggal sifat Tentang Sukamiskin yang dikenal sebagai lapas para penjahat negara, ternyata ada sebuah mutiara yang belum banyak diketahui khususnya oleh para pendatang. Saling berdampingan, namun seakan hanya menjadi pemeran figuran. Melahirkan perjuangan bangsa tak kalah penting dengan menahan perusak negara. Maka inilah sisi lain Sukamiskin. Wajib aya Allah Suka miskin itu diambil dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama suko yang artinya kasar, dan yang kedua misik. Misik itu artinya minyak wangi, dan kalau disatukan menjadi arti kampung ini bernamakan Pasar Minyak Wangi. Didirikan pada tahun 1881 oleh Kiai Haji Raden Muhammad bin Alko, pesantren Sukamiskin menjadi pesantren tertua yang ada di kota Bandung. Hingga saat ini telah melalui 6 generasi kepemimpinan, di antaranya Kiai Haji Raden Muhammad bin Alko, Kiai Haji Raden Mama Muhammad, Kiai Haji Raden Ahmad Dimyati atau Mama Gendong, Kiai Haji Raden Mama Haidar, Kiai Haji Raden Mama Son Haji, dan sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Raden Abdul Aziz Haidar. Sebagai pesantren tertua di kota Bandung, pesantren Sukamiskin banyak didatangi oleh tokoh agama dari penjuru negara. Salah satunya oleh Gus Dur, Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Hasanuri Hidayatullah, dan masih banyak lainnya. Tak hanya dari agama Islam, pesantren Sukamiskin juga senantiasa didatangi oleh para pendeta-pendeta dan pemuka agama dari lintas agama. Dan di sini juga yang mana telah menciptakan sebuah Arab Pegon Sunda di Sukamiskin ini dari zamanan pimpinan Kiai Haji Muhammad, putranya Kiai Haji Muhammad Alko, dan diteruskan perjuangannya oleh Kiai Haji Ahmad Dimyati, atau gak asing disebut Mama Gedong. Dan diciptakannya Arab Pegon itu pertama kali di kota Bandung, bahkan pertama kali di Jawa Barat. Dan alhamdulillah sampai sekarang terus menyebar yang namanya Arab Pegon itu buat ngelugot kitab kuning aksara Arab, cuman dibacanya kayak bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Memiliki arsitektur khas yang dipertahankan dari zaman dahulu, salah satunya kubah masjid yang telah berdiri dari zaman kepemimpinan Kiai Haji Raden Mama Dimyati generasi ketiga sampai sekarang. Juga ada saksi bisu perjuangan semasa Belanda, yaitu kolam yang dahulunya terbuat dari bekas bom dari penyerangan Belanda. Adab dan akhlak menjadi salah satu ciri khas pondok pesantren Sukamiskin.
tidak hanya menjadi slogan tetapi menjadi kenyataan yang terwujud dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Mereka belajar untuk saling menghormati, bekerja sama, dan bertoleransi terhadap perbedaan. Dalam setiap interaksi, nilai-nilai seperti kesopanan, kesabaran, dan penghormatan menjadi landasan yang kokoh. Dan Sukamiskin juga telah melahirkan generasi-generasi seperti pahlawan nasional, salah satunya Kiai Haji Jainal Mustafa, pimpinan atau pendiri Pondok Pesantren Sukamanah Tasik. Pada akhirnya, pesantren Sukamiskin menjadi salah satu gambaran kecil dari banyak hal yang masih belum kita ketahui. Tentang Sukamiskin yang terkenal sebagai lapasnya, kali ini bertambah dengan pesantren tertuanya. Lalu, sisi mana lagi selanjutnya?